Industri film dewasa memang bukanlah lagi pembicaraan yang tabu di kalangan masyarakat saat ini. Namun di balik hal-hal tersebut, industri ini juga memiliki fakta kelam tersendiri, bahkan bisa dibilang sangat kejam. Berikut beberapa fakta kelam yang berhasil saya rangkum dari berbagai media. Lantaran aktris selalu berperan menggoda, nampaknya image ini akan selalu menempel pada para pemain saat di dunia nyata. Akibatnya, banyak orang yang menganggap para aktris perempuan itu adalah wanita yang seperti di filmnya. Banyak laporan pelecehan yang diberikan namun tidak digubris oleh pihak kepolisian mengingat profesi mereka. Akhirnya para artis hanya bisa pasrah karena hukum tidak memihak kepada mereka. Selain berpotensi merusak moral, para pemain juga dieksploitasi dengan iming-iming bayaran yang besar. Saat melakukan adegan, para pemain akan dipaksa untuk melakukan terus-menerus dan berulang-ulang. Bahkan si pria akan disuntikkan cairan khusus agar tetap kuat. Hal ini dianggap mengeksploitasi para pemainnya. Seperti yang kita ketahui, kehidupan para aktris dan aktor sangat erat dengan penyalahgunaan seksual. Seringnya berhubungan badan dengan banyak orang membuat para pemain rentan terkena penyakit kelamin seperti HIV, herpes, hingga kencing nanah. Bahkan ada beberapa pemain film panas ini meninggal lantaran penyakit berbahaya tersebut. Dr. Sharon Mitchell, mantan aktris film dewasa, mengatakan 66% pemain film dewasa terkena herpes dan 7% terkena HIV/AIDS, serta terkena penyakit kelamin lainnya. Banyak orang menganggap kalau bekerja di industri ini akan mendapatkan imbalan yang sangat menggiurkan. Hanya beradegan saja kemudian mendapat bayaran besar. Sayangnya itu tidak sepenuhnya benar. Di Amerika, seorang aktris profesional mungkin akan dibayar hingga 26 juta untuk sekali main dan akan ditambah jika mereka mau beradegan sesama jenis. Namun itu untuk profesional yang sudah lama berkarir dalam industri film ini. Sedangkan bagi yang baru dalam industri ini, mereka hanya mendapatkan 1,9 juta rupiah sekali main. Sedangkan di Jepang, mereka hanya akan dibayar sebesar 300.000 per filmnya. Meski diiming-imingi uang besar, para artis tidak akan merasa senang saat melakukannya, lantaran dalam proses pembuatan film ini bisa berlangsung hingga 18 jam sehari untuk menghemat budget. Bahkan dalam sehari mereka bisa syuting hingga 3-4 scan berbeda. Setiap scan bisa memakan waktu berjam-jam tergantung dari para aktornya saat tampil dan harus beristirahat dulu akibat rasa sakit dan saat melakukannya. Saat beristirahat menunggu scan berikutnya, biasanya artis akan beristirahat di restoran sambil minum minuman keras atau narkoba untuk mengurangi rasa malu dan sakit, sehingga mereka dapat berpura-pura bahagia saat beradegan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, banyak artis yang dilecehkan saat di luar syuting dan juga mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang saat break syuting. Nah, itu yang menyebabkan banyak dari pemain ini yang berakhir tragis setelah ikut industri film ini. Mereka akan merasa depresi akibat malu pada lingkungan sekitar, dihina oleh orang-orang terdekat hingga mengakibatkan mereka bunuh diri. Sudah banyak kasus yang menyangkut para artis yang bunuh diri. Tak hanya itu, ketergantungan obat-obatan saat syuting juga berlanjut dalam dunia nyata. Karena itu banyak bintang film ini meninggal akibat overdosis narkoba dan penyakit kelamin yang menggerogoti-nya.